Itu paling beratnya. Paling ringannya riba itu Pak ya, sama dengan kita menyetubuhi ibu kita. Paling beratnya merusak kehormatan orang Islam. Atau tidak model kayak gitu, memfitnah Pak Sakirin karena saya berdagang. Pak Sakirin itu culas lah apa sih kan kayak gitu, mengurangi timbangan dan sebagainya, suka menipu dan sebagainya. Itu sama dengan makan riba. Karena itu di dalam Islam hal-hal yang demikian harus boleh Pak kita bersyarat Pak ya. Bersyarat secara syar'i Pak ya. Secara syar'i itu boleh Pak ya. Karena apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak ya. Nabi berkata, "Alaikum bitijarah." Kalau bisa kalian itu berdaganglah kata Rasulullah. Fa inna fiha, karena di dalam dagang itu, dalam urusan transaksi dagang itu tis'ata asyari rizki, ada 9 pintu rizki. Kalau 10 itu 9 ada di dagang untuk mendapatkan rizki itu ya. Karena itu dagang itu pada hakikatnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bertani Pak berapa? Contoh kita ya, petani itu lama Pak dapat rezeki, tapi kalau berdagang mudah kan. Sehingga pintu rizki itu kata Rasulullah 9 ada di urusan dagang. Karena itu umat Islam diwajibkan belajar cara dagang yang baik. Belajar cara dagang yang baik sehingga umat Islam ini maksud Rasulullah menjadi orang yang berharta. Sehingga tidak terkebelakang. Kalau sekarang kita kan hanya dikonsumin aja. Itu melalui pelajaran ekonomi yang baru bisa. Saya hanya menyampaikan secara singkat aja. Jadi Rasulullah sudah ngasih aba-aba kayak gitu. Beralaikum bitijarah, berdaganglah kalian. Artinya kalau bisa urusan dagang-dagang, tidak punya modal ada caranya. Tidak punya. Yang penting modalnya kejujuran. Kejujuran dalam melaksanakan dan cara kita mengelola dagang. Mengapa itu dianjurkan? Karena kata Rasulullah, pedagang yang jujur itu ma'as-siddiqin wasyuhada. Dia nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dengan para orang yang jujur, dengan para syuhada. Illa li ajli ma yalqahu min mujahidihi, tidak akan bisa orang itu akan berkumpul ya dengan para syuhada dan para solihin nanti di akhirat, kecuali orang yang bisa memerangi hawa nafsunya. Saya tadi punya rencana dengan akan mencelakakan Pak Sakirin dengan pecah dukun, kalau dengan fitnah dan sebagainya. Kalau saya tidak bisa memerangi nafsu itu pasti saya lakukan. Pak Sakirin tidak bisa ngomong dengan pembeli. Pak Sakirin suka curi timbangan, suka membodohi orang. Kalau utang piutang jumlahnya ditambah dan sebagainya. Ngomong saya, padahal saya tidak tahu, hanya bikin-bikin. Itu riba yang paling besar. Menurut sebagian orang itu tidak dianggap riba. Oleh karena itu Pak ya, untuk menghindari ini Pak ya, orang harus bisa memerangi hawa nafsunya. Bisa enggak kita? Kalau kita dagang fair Pak ya, itu ada riwayat Pak ya, dianjurkan bagi pedagang. Bahkan bukan hanya bagi pedagang Pak ya, dianjurkan bagi kita semua, karena kita ini memang memerlukan rezeki, dianjurkan mengamalkan itu Pak ya. Ini saya buka ya, disuruh membaca ya Fattah ya Razzaq habis sholat subuh Pak ya, minimal 11 kali ya. Ya Fattah ya Razzaq itu dibaca 11 kali. Setelah cukup 11 kali baru dilanjutkan ya Fattah ya Razzaq ya Muhawwilal Ahwal ya. Hawil halana ila ahsanil hal, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dianjurkan baca itu setiap habis sholat subuh 11 kali. Maksudnya untuk membuka pintu rizki. Dan dari mana kita akan mendapatkan rizki? Kalau di bahasa ya Fattah, wahai zat yang membuka pintu-pintu rizki. Ya Razzaq, wahai zat yang pemberi rizki. Hawil halana, ubahlah keadaanku yang tadinya melarat ila ahsanil hal, kepada keadaan yang lebih bagus.
sebaik-baik keadaan Pak ya. Tadi kalau kita biasa dagang rugi, mudah-mudahan untung Pak ya. Hawil halana ila ahsanil hal, baru setelah itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Jangan pergi ke dukun itu aja, karena yang memegang rizki itu Allah dan yang mengatur rizki kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau mampu sampai 99 baru di ujung kayak tadi Pak. Itu dianjurkan setiap subuh. Itu untuk memudahkan rizki sebenarnya. Karena rizki itu ya, kalau tidak ada muakalnya Pak ya, kalau tidak ada muakalnya, kita hanya dapat apa yang ditentukan oleh Allah ya. Kalau saya dalam satu hari oleh Allah ditentukan minum 1 cangkir ini Pak ya kan, yang kita dapat hanya 1 cangkir, karena kita tidak minta kepada Allah, tidak minta tambahan. Tapi kalau kita minta tambahan, Allah berkenan karena Allah itu yang maha pemberi rizki Pak ya. Maka itu kita gunakan. Nah, itu cara-cara yang dianjurkan di dalam Islam Pak ya. Jadi tidak usah pergi ke dukun biar dagang saya laris ya. Dan itu nanti bisa menjurus ke syirik kalau kita tidak tahu. Tapi kalau kita menyebut asma Allah Pak ya, dengan izin Allah, Allah itu maha pemurah, maha luas karunia-Nya. Nah, itu dia minimal 11 kali Pak dibaca ya Fattahu ya Razzaq ya Fattahu ya Razzaq ya Fattahu ya Razzaq. Setelah 11 kali baru